Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Vilnaldo Adek Putra dengan NIM A18 2024 00119. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aplikasi CMF Fruit Shop, yaitu aplikasi e-commerce sederhana berbasis web yang saya bangun menggunakan Laravel Framework. Aplikasi ini memiliki dua peran pengguna, yaitu admin dan user dengan fungsi yang berbeda. Admin berperan mengelola data dan laporan, sedangkan user melakukan pembelian produk. Kita langsung cek codingan yang saya buat. Ya. Pertama, saya akan menjelaskan routing aplikasi yang terdapat pada file web.php. Di sini routing dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu router public, router user, dan router admin. Untuk user tersedia router atau shop yang digunakan untuk melihat produk dan melakukan pembelian. Sedangkan untuk admin tersedia dashboard sebagai halaman utama admin untuk melihat omset, laporan, dan statistik penjualan. Selain itu, pengelolaan produk dan kategori menggunakan router resource sehingga otomatis tersedia pada fitur CRUD. Dengan pembagian ini, akses user dan admin menjadi jelas dan aman. Kita coba cek ke codingan berikutnya. Ini adalah logika utama pembelian yang terdapat pada shop controller. Pada bagian ini, sistem mengambil data produk, mengecek stok barang, dan jika jumlah melebihi stok, maka transaksi ditolak dan ada tulisan stok tidak mencukupi. Dan jika valid, transaksi disimpan ke tabel transaksi, dan detail produk disimpan ke transaksi item. Stok produk otomatis dikurangi. Dengan mekanisme ini, sistem memastikan stok selalu valid dan tidak bisa minus. Lanjut ke codingan berikutnya. Dashboard controller yang digunakan untuk menghitung omset dan statistik penjualan. Di sini terdapat perhitungan omset harian, bulanan, dan tahunan. Perhitungan ini dilakukan langsung dari database menggunakan fungsi aggregate seperti SUM. Selain itu, terdapat query untuk mencari produk terlaris dengan cara mengelompokkan data berdasarkan produk dan menjumlahkan total penjualan. Data yang ditampilkan bersifat real time sesuai transaksi yang terjadi. Kita lanjut ke codingan berikutnya, product controller. Untuk produk controller ini digunakan untuk mengelola produk. Di dalamnya terdapat fungsi index menampilkan daftar produk, create untuk menambah produk, edit untuk mengubah produk, dan destroy untuk menghapus produk. Dengan struktur ini, admin dapat mengelola data produk secara lengkap. Kita lanjut ke berikutnya, kategori controller. Selain produk, admin dapat mengelola
kategori produk juga. Fungsinya mirip dengan produk namun lebih sederhana karena hanya berisi nama dan deskripsi kategori. Kita lanjut ke codingan produk. Tabel ini diwakili oleh model produk. Di sini digunakan seperti field tabel untuk menentukan field yang boleh diisi secara massal. Model ini juga dapat dikembangkan untuk relasi dengan kategori atau transaksi. Kita lanjut ke dashboard. Ini untuk dashboard admin. Dashboard tidak langsung menampilkan omset tetapi berfungsi sebagai pusat navigasi admin yang berisi kelola produk, kelola kategori, dan omset statistik. Lalu ada juga tombol logout untuk berganti akun. Kita next ke omset. Pada halaman ini admin dapat memfilter data berdasarkan tanggal melihat omset harian, bulanan, tahunan. Melihat daftar produk terlaris. Halaman ini menampilkan hasil dari proses perhitungan yang dilakukan di controller sebelumnya. Sebagai kesimpulan, aplikasi CMF Workshop telah menerapkan konsep MVC, Laravel, autentikasi dan pembagian peran CRUD data, proses transaksi yang aman, laporan penjualan yang informatif. Aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut seperti penambahan grafik penjualan atau metode pembayaran online. Berikut akan saya demokan untuk aplikasi yang saya buat. Kita masukkan email. Untuk email dengan Vilnaldo Adekputra ini adalah akun admin. Kita coba login. Ya, di sini adalah dashboard admin ya. Pada admin bisa kelola produk. Kita coba tes. Kelola produk bisa. Ini sudah ada buah durian besar, buah durian jumbo dengan harga seperti di layar. Kita juga bisa menambahkan kategori produk. Misalkan kita ingin menambahkan apel besar. Untuk apel besar ini kita belum memiliki kategori apel ya. Maka kita harus membuat dulu pada kelola kategori dan menambahkan apel. Lalu kita bisa simpan dan di sini kita sudah mempunyai kategori apel. Lanjut kita bisa membuat suatu produk dengan nama produk apel besar. Kita masukkan ke kategori apel dengan harga misalkan 35.000. Kita punya stok kurang lebih sekitar 5 kilo. Untuk deskripsi apel besar merah manis. Kita bisa simpan dan sudah tertera pada layar. Kita juga bisa melakukan aksi seperti edit. Kita bisa mengedit nama produk, kategori, harga, stok dan lain sebagainya. Kita balik. Dan di sini ada omset dan statistik. Di omset dan statistik ini bisa memfilter kapan transaksi dilakukan, harian, bulanan, tahunan, dan produk terlaris. Buah durian yang sudah pelanggan melakukan transaksi yaitu buah durian jumbo
total terjual 2 buah durian besar terus 1. Kita bisa lihat di filter ini kapan hari pembeli membeli durian tersebut. Oh, ternyata pembeli membeli durian tersebut pada tanggal 14 Januari 2026. Ketika kita flashback ke tahun sebelumnya, kita coba filter. Nah, untuk di tahun sebelumnya kita tidak ada transaksi sama sekali. Oke. Dan sekarang saya akan mencontohkan untuk akun user pembelian. Kita login. Di sini kita berada di web penjualan untuk user. Di sini kita sebagai user bisa membeli sebuah produk, misalkan kita mau membeli apel besar 2 kilo. Kita klik beli, pembelian berhasil. Kalau semisalkan gimana kalau semisalkan kita membeli melebihi stok yang tersedia, misalkan kita stoknya tinggal 3, kita mau membeli 5, stok tidak mencukupi, tidak bisa. Oke, kita logout, kita ganti lagi masuk ke akun admin. Kita lihat omset dan statistik ya, di sini sudah tertera untuk omset harian kita bertambah jadi 70.000 karena tadi ada pembeli yang membeli apel besar sebanyak 2 kilo. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.